Hai hai, kita bertemu lagi dan kali ini sampailah kita ke tengah-tengah tahun. Ini adalah bulan Juni dan aku hadir kembali untuk membacakan kartu buat kamu. Bagaimana kabar kamu, apa yang akan terjadi, apa yang perlu kamu perhatikan, apa pesan dari spirit buat kamu khusus di bulan Juni ini. Nah teman-teman, aku perlu kasih tahu dulu nih ya, ini adalah sebuah general reading, jadi berlaku untuk mayoritas kalian. Tapi kalau kamu merasa kamu butuh sesuatu yang lebih personal, maka kamu bisa melakukan private reading sama aku ataupun tarot reader lainnya yang kamu percayai. Nah sekarang saatnya kita memilih kartu. Ada 5 pilihan kartu seperti biasanya. Kita lihat ya, ada kartu yang pertama, 2, 3, 4, dan 5. Pilihlah kartu yang paling sesuai kata hati kamu, yang paling pertama muncul di benakmu, yang rasanya tubuh kamu, perasaan kamu mengarah ke nomor kartu tersebut. Kamu sudah membuat pilihan? Kalau sudah, kamu bisa ke description, kamu bisa lihat timestamp-nya untuk kamu simak bacaan kamu di bulan ini. Dan kalau kamu merasa kamu suka dengan apa yang kamu dengar, bantu aku untuk like, untuk kamu komen supaya aku tahu kalau kamu bisa resonate dengan kartunya, dan bantu aku juga untuk share dan subscribe tentunya. Terima kasih banyak dan kita sama-sama simak kartu-kartunya hari ini. Kita mulai dari pile nomor yang pertama. Ini adalah pilihan kamu. Kita akan sama-sama cari tahu apa isi kartunya. Yes, ini adalah buat kamu yang memilih pile nomor 1. Kita lihat kartunya. Ada 3 kartu tarot di sini, Sun and Moon, Tarot cards, dan juga 1 kartu di sini aku ambil dari Courage of the Soul Oracle cards. Jadi kita lihat ada kartu The Tower di sini, ada kartu King of Swords reverse, dan juga kartu Nine of Swords. Apa maksudnya ini? Nah, buat kamu yang memilih pile nomor 1, aku merasa di bulan Juni ini kamu akan mengalami suatu guncangan. Guncangan di sini disimbolkan oleh kartu Tower. Jadi setiap kali ada kartu Tower, biasanya ini menggambarkan suatu perubahan dalam hidup kamu. Dan seringkali orang takut dengan perubahan, karena perubahan artinya kita perlu keluar dari dari kenyamanan kita dan mungkin menuju sesuatu yang jadinya nggak nyaman buat kita. Nah, jadi perubahan di sini sekali lagi tidak perlu ditakuti. Kenapa? Karena sebenarnya bisa jadi perubahan ini adalah perubahan yang positif buat kamu. Kalau misalnya selama ini kamu sudah jenuh atau mungkin kamu sudah bosan menderita misalnya, bisa jadi Tower di sini justru mau ngasih tahu bahwa kamu masuk ke dalam periode di mana kamu bisa melepaskan diri dari masa lalu kamu, dari penderitaan kamu, dan menuju ke hidup yang baru. Nah, apapun itu teman-teman, aku mau kasih tahu bahwa yes, akan ada guncangan buat kamu. Kemungkinan awalnya kamu akan merasa nggak nyaman, kamu akan merasa resah. Ada kemungkinan, yang aku rasakan gini ya, yang aku rasakan adalah ada kemungkinan perubahan atau guncangan yang kamu alami di sini adalah akibat karena kamu melawan arus di sini. Ya, jadi ada hal-hal yang gini loh. Misalnya aku kasih contoh, kasih skenario. Misalnya kamu udah tahu nih, sebaiknya jalannya adalah A, baiknya A gitu. Kamu merasa kata hati kamu A, tapi kamu merasa kayaknya ini bukan keputusan yang logis deh. Baiknya aku jalan B aja. Ya udah deh, B aja deh gitu. Dan akhirnya ketika kamu memilih B, kamu melihat, wah ternyata hidup kamu bergejolak dan kamu merasakan hal-hal yang kamu nggak suka, yang kamu nggak nyaman gitu. Dan kalau kita lihat di sini di Nine of Swords, ini membuat kamu jadi susah tidur, jadi kepikiran terus, jadi overthinking, jadi capek, jadi takut dan cemas gitu. Jadi kalau memang kamu merasa bahwa kamu melawan arus saat ini, kamu membuat keputusan yang
bertentangan dengan kata hati kamu, atau kamu mengerjakan sesuatu yang bertentangan dengan kata hati kamu, yang menuruti kata orang tapi melukai diri kamu sendiri, itu adalah tanda bahwa kamu bisa jadi bukan di jalan yang tepat gitu. Dan itulah kenapa kamu mengalami momen tower, karena kamu keras kepala, karena kamu diajak semesta untuk jalan yang enak, kamu nggak mau gitu, kamu cari jalan yang lebih sulit. Aku ngerasanya seperti itu. Nah, jadi ada kartu di sini yang mengatakan to travel far and fast, travel light. Ini adalah sebuah quote ya sebenarnya. Jadi untuk bisa berpergian, untuk bisa pergi dengan jauh dan cepat, berpergianlah dengan beban yang sedikit mungkin. Nah, oleh karena itu, karena kita bayangkan kayak kita hidup ya, kita hidup ini kan kita kayak menjalankan suatu travel sebenarnya. Kita traveling in this life, kita punya journey. Kalau kita mau menjalani hidup yang mencapai hal yang banyak, yang jauh, yang cepat, dalam arti cepat kita berprestasi dan mencapai apa yang kita inginkan, maka kita perlu melepaskan beban-beban yang tidak diperlukan, termasuk programming yang kita mungkin terima dari society atau mungkin keluarga kita. Bisa juga kita melepaskan apa yang kita anggap menjadi tuntutan. Kita melepaskan juga pikiran, persepsi yang keliru mengenai apa benar dan salah. Aku cuma merasa kamu di sini kamu terlalu keras kepala gitu ya. Jadi kayak karena keras kepala, nggak mau ngikut, akhirnya kamu ngalamin kayak gini. Padahal kalau kamu tadinya sebenarnya mengikuti yang awal, kamu nggak keras kepala, kamu lebih santai jalannya. Mungkin challenge tetap ada, tapi akan lebih flowing rasanya dibanding sekarang. Nah, aku akan buka 3 kartu tarot lagi ya teman-teman, untuk aku mau tahu nih sebenarnya apa sih yang menjadi latar belakang kamu mengalami situasi seperti ini. Aku ambil dulu kartunya. Oke. Kita lihat. Oke. Ada kartu Death Reverse, ada kartu Four of Cups, dan juga kartu Ten of Swords Reverse. Oke, teman-teman, ini aku mau bilang dulu ya untuk kamu yang memilih nomor 1, stay with me, nggak usah, aku tahu kamu mungkin merasa takut, merasa cemas, nggak apa-apa, aku akan bacakan dengan cara yang enak ya, supaya kamu juga bisa menerimanya dengan pikiran dan hati terbuka. Nah, kartu Death di sini teman-teman, sekali lagi ini kalau kita bicara mengenai Tower, aku jujur ya, aku merasa kamu mengalami Tower, mengalami Death juga di sini walaupun Death-nya reverse. Memang ini adalah guncangan buat kamu, transformasi besar dalam hidup kamu. Dan ketika ada kartu Death di sini bukan berarti harus ada yang pergi ya, maksudnya meninggal dunia, tidak harus, tapi bisa jadi memang ada hal yang pergi dari hidup kamu. Jadi gini, ada beberapa kemungkinan, karena ini adalah general reading ya, nggak berlaku untuk setiap orang pastinya. Kemungkinan pertama adalah yes, bisa jadi ada yang pergi dalam hidup kamu. Pergi di sini bisa artinya mungkin mengalami sakit, misalnya sakit yang cukup keras mungkin. Kemudian bisa juga memang pergi dalam arti meninggalkan kamu ya, meninggalkan hidup kamu. Mungkin dia aku nggak bisa pastikan di sini siapa orangnya. Bisa jadi mungkin kamu mengalami patah hati, atau kamu sudah berada di hubungan yang memang toksik dan kamu merasa kamu perlu move on dari hubungan ini. Bisa jadi memang kamu berpindah tempat, berpindah kota atau negara misalnya. Bisa jadi juga ini adalah mengenai pekerjaan yang kamu tinggalkan, atau mungkin kamu kehilangan pekerjaan. Jadi ini adalah mengalami kehilangan sesuatu, teman-teman, kehilangan sesuatu. Dan tentu ada fenomena alam ya. Jadi tentu ada peran serta alam semesta yang membuat ini terjadi. Tapi seperti yang aku bilang tadi, aku merasa unsurnya adalah
faktornya adalah karena kekeraskepalaan kita di awal gitu. Nah, aku juga melihat di sini ada kartu Four of Cups, di mana kartu Four of Cups ini kalau kita lihat ini menggambarkan seseorang yang mempunyai kesempatan tapi dia berpangku tangan. Dia sekarang lagi idle dulu, lagi diam dulu. Nah, ini yang seperti ini sebenarnya yang aku sebutkan tadi mengenai melawan arus ya. Bagaimana sebenarnya kamu ini tahu ada pilihan gitu. Hidup kamu tuh ada pilihan-pilihan, tapi kamu tidak memilih, itu pun sebuah pilihan sebenarnya. Pilihan manapun yang kamu ambil pun pada akhirnya adalah sebuah pilihan. Jadi kalau kamu tidak memilih karena kamu takut salah atau kamu nggak mau bertanggung jawab, itu kamu sudah buat pilihan sebenarnya. Dan pada akhirnya mau nggak mau kamu perlu membuat keputusan. Mau nggak mau kamu perlu bertanggung jawab atas hidup kamu sendiri. Kamu nggak bisa kayak yang udah deh lihat aja nanti gimana, udah deh aku milih ini biarin aja hidup jalannya kayak gimana, nanti udah gitu kamu menderita, kamu mengalami ketidaknyamanan dalam hidup, kamu menyalahkan orang lain atau menyalahkan diri sendiri, kan nggak lucu ya seperti itu terus gitu. Jadi beranilah untuk mengambil inisiatif, beranilah untuk mengambil keputusan apapun itu. Dan mungkin ada beberapa di antara kamu yang sudah terlanjur ambil keputusan dan mungkin kamu merasa, aduh aku salah nih, atau aduh kok aku jadi kayak begini. Belum terlambat, aku merasa belum terlambat untuk kamu mengambil jalan lainnya, atau belum terlambat untuk kamu memperbaiki ini. Ya, kartu Ten of Swords Reverse ini memang kalau kita lihat di sini menggambarkan keadaan yang stuck, menggambarkan keadaan yang rasanya itu udah sulit bergerak ya, mau ngapa-ngapain susah gitu. Dan memang ada kalanya dalam hidup kita perlu diam sejenak untuk membiarkan things unfold, untuk membiarkan hal itu berjalan dulu, kemudian kita baru do something. Dan aku melihat bahwa di kesempatan ini sepertinya itulah yang bisa kamu lakukan. Jadi mungkin ada waktunya kamu jeda dulu sebentar, kamu membiarkan waktu berjalan, hidup berjalan. Tapi aku ngerasa bukan berarti dengan kamu diam itu kamu nggak ngapa-ngapain gitu ya. Walaupun kamu diam, kamu mungkin merasa tenang dulu, stuck dulu, nggak apa-apa, biarkan ini berjalan dulu. Bukan berarti kamu diam sama sekali, karena bagaimanapun walaupun kamu tidak bergerak, tapi jalan pikiranmu kan ada. Your thoughts are energy. Bagaimana kamu berpikir, bagaimana kamu berbicara, itu adalah energi, itu adalah karma pada akhirnya. Jadi walaupun mungkin kamu belum bisa berlaku banyak, mulai berubah dari pikiran kamu sendiri, mulai berubah dari bagaimana cara kamu merespon terhadap tantangan hidup yang kamu alami di sini. Oke, aku akan buka 3 kartu lagi sekarang teman-teman untuk melihat bagaimana yang kamu bisa lakukan saat ini untuk kamu mengatasi atau menghadapi situasi yang mungkin ya ini challenging banget buat kamu rasanya. Oke, aku akan lihat kartunya. Oke, ada pertama kartunya adalah Blossoming Abundance, kemudian kartunya adalah Indecision. Wow. Kemudian kartu berikutnya adalah Second Chakra, Archangel Ariel. Wow, aku takjub banget karena indecision di sini yang kita bahas dari tadi sebenarnya ya. Bagaimana aku bilang kamu berpangku tangan, nggak mau mengambil keputusan. Persis banget ini jadi kaitannya di sini. Dan oke, aku akan mulai teman-teman. Jadi yang pertama adalah Blossoming Abundance. Aku merasa kartu ini muncul untuk membawa angin segar untuk reading kita yang nomor 1 ini, karena dari tadi mungkin teman-teman yang peka juga merasa ya, aduh ini rasanya berat banget menjalani bulan ini, bener gak sih nih Juni kayak gini, ada apa sih? Dan mungkin teman-teman ada yang sudah merasakannya juga mulai dari sekarang atau mungkin bahkan dari bulan Mei kemarin. Nah, kartu ini aku merasa ada di sini untuk memberikan harapan buat kamu bahwa walaupun kamu mengalami tower, mengalami death, setiap kali ada perubahan, setiap kali ada kematian dalam tanda kutip gitu ya, itu selalu adalah pertanda untuk abundance datang kembali. Death is rebirth. Kematian adalah kelahiran kembali. Tidak ada kelahiran tanpa kematian. Tidak ada blossoming abundance tanpa adanya challenge. Crisis is opportunity. Jadi kalau teman-teman sedang mengalami krisis sekarang,
Ingat, roda itu nggak selamanya di bawah, pasti akan naik juga. Bagaimana kita merespon terhadap ketika bagaimana kita ada di bawah, itulah yang akan menjamin nanti blessing abundance dalam hidup kamu. Jadi stay strong on your ground, do what you can. Jadi stop being indecisive. Jadi please teman-teman untuk tidak hanya berpangku tangan, apalagi menyalahkan situasi. Aku nggak tahu kenapa aku ngerasa ada di antara kalian yang nyalain situasi lah, nyalain pemerintah, nyalain COVID ya, nyalain orang lain atau nyalain diri sendiri. Itu tidak akan membantu kamu mencapai abundance ini. Ya, jadi kalau kamu mendengar ini, kamu merasa resonate dengan apa yang aku ngomong, berhenti untuk menyalahkan. Mulai buat keputusan. Keputusan pertama adalah untuk mengambil tanggung jawab untuk apa yang sudah kamu perbuat, bertanggung jawab atas kebahagiaan kamu sendiri, baru kamu nanti bisa mengalami abundance ini, transformasinya berhasil. Tapi kalau kamu tetap mau berlaku diam begini aja, kamu tetap di mindset yang sama, then it's your choice juga pada akhirnya. Pada akhirnya semua adalah keputusan kamu gitu ya. Tapi aku merasa kamu masih punya harapan. Justru ini muncul karena ada hal baik di depan kamu. Ada hal yang menarik juga di sini adalah second chakra. Jadi buat teman-teman yang belum nonton videonya, bisa nonton video sakral chakra juga yang aku sudah buat di YouTube ya. Jadi second chakra ini atau sakral chakra sebenarnya governing kreativitas kita, reproduksi kita, produksi kita, kreativitas, seksualitas kita, juga hubungan intimasi kita dengan orang lain. Jadi kalau kamu merasa menutup diri, kamu menutup diri dari keadaan, dari orang lain, kamu merasa shame, guilt itu ya, rasa malu, rasa bersalah, itu juga bagian dari sakral chakra. Jadi kalau kamu merasa malu dengan keadaan kamu menyalahkan diri sendiri, kamu punya masalah dengan intimasi, kamu menutup diri, kamu merasa kaku, nggak mau bergerak, itu berhubungan dengan sakral chakra. Jadi kamu coba lakukan beberapa tips healing balancing untuk sakral chakra, kamu nonton di videonya, dan itu hopefully bisa membantu kamu. Oke? Terakhir aku akan buka 3 kartu lagi yang aku ambil. Oke, yang tadi ini dari Energy Oracle Cards, yang sekarang ini aku akan ambil Angel Therapy Oracle Cards. Yang aku akan tanyakan adalah, apa sih nasihat spirits buat kamu? Apa yang the universe wants you to know, wants you to learn di bulan Juni ini? Kita akan lihat apa kartunya. Oke. Ada heart chakra di sini, teman-teman. Kemudian ada listen to your intuitive feelings. Dan sebentar. Yang ketiga adalah Earth Angel. Oke, aku akan bacakan dulu. Jadi ini adalah nasihatnya. Aku merasa, gini ya. Yang pertama, kartunya adalah heart chakra. Jadi ada 2 kartu chakra yang keluar, ada sacral chakra dan heart chakra. Heart chakra di sini biasanya berhubungan dengan masa lalu atau orang-orang tertentu yang kamu belum terima atau kamu belum maafkan. Kamu mungkin merasa sulit menerima cinta atau memberi cinta. Jadi kalau kamu merasa ini berhubungan sama kamu juga bisa lakukan healing balancing untuk heart chakra kamu. Kata-katanya di sini adalah the answer that you seek is in your heart right now. Be open to giving and receiving love. Dan ini ya munculnya juga di tengah mengenai indecision. Katanya apa? Katanya adalah listen to your intuitive feelings. Your body is receiving accurate messages from the divine. Jadi kalau kamu bingung, kamu harus memutuskan A atau B, kamu sudah terlanjur di sini, sudah mengalami turbulensi ini, apa yang kamu perlu lakukan selanjutnya? Dengarkan tubuh kamu, dengarkan suara hati kamu,
dengarkan tubuh kamu. Kadang-kadang suara hati itu susah kamu dengar, bisa jadi karena kamu bingung mana yang pikiran, mana yang suara hati. Kalau gitu dengar tubuh kamu. Cara dengar tubuh kamu bagaimana? Caranya adalah dengan ketika kamu memikirkan suatu keputusan, misalnya A gitu ya. Bagaimana respon tubuh kamu? Apakah rasanya seperti kamu open, kayak dada kamu terbuka, kamu merasa lebih lega? Atau kamu merasa badan kamu lebih menutup, lebih kayak merasa menutup gitu ya, pundak yang menutup, nafas kamu lebih berat, rasanya lebih tense, lebih ada tekanan. Kamu merasa yang mana? Biasanya secara general, kalau kamu merasa lebih open, dadanya lebih terbuka, nafasnya lebih lega, lebih panjang, helanya lebih panjang, itu kemungkinan jawaban yang lebih tepat buat kamu. Sedangkan kalau misalnya kamu menyatakan misalnya plannya adalah B, kamu merasa lebih tertekan, kamu merasa nafasnya lebih pendek, badan kamu lebih tertutup, kemungkinan itu adalah hal yang kurang tepat buat kamu. Jadi itu adalah cara, tips bagaimana kamu bisa membiarkan tubuhmu berbicara. Ada juga mungkin yang kalau kamu menyatakan A misalnya, mungkin tubuh kamu rasanya lebih adem gitu ya, atau mungkin lebih fresh. Atau juga ada yang mungkin merasanya lebih joyful, tiba-tiba ada semangat, atau ada sensasi fisik yang membuat kamu merasa lebih nyaman gitu, lebih riang gitu. Oke? Dan juga sebaliknya. Jadi coba kamu membuat keputusan dengan cara seperti itu. Yang ketiga, kartunya adalah Earth Angel. You are a light worker who has come to Earth to teach about love. Jadi ketika kamu mengalami ini, tidak perlu berkecil hati. Kamu mengalami ini karena kamu perlu mengalaminya. Kenapa? Karena alam semesta ingin kamu bertumbuh. Kenapa kamu perlu bertumbuh? Karena kamu ada di dunia ini untuk menyebarkan cinta yang lebih luas. Untuk kamu bisa menyebarkan cinta yang lebih luas, kadang-kadang kamu perlu jatuh, kadang-kadang kamu perlu menderita. Karena seringkali penderitaan adalah gerbang kita menuju jalan spiritual. Seringkali penderitaan membuat kita sadar akan apa yang penting dalam hidup. Seringkali kita melihat gelap untuk kita bisa semakin sadar akan adanya cahaya, akan adanya terang. Jadi tenang saja, lewati semuanya pelan-pelan, tapi pasti, tapi tetap berjalan terus. Kalau kamu tetap jalankan ini, aku yakin sekali kamu bisa melewatinya. I have faith in you, I trust you, you can get through this. Dan di ujung lorong sana teman-teman, blossoming abundance sudah menunggu kamu. Itu adalah doaku buat kamu yang memilih pile nomor 1. Nah, aku akan lihat juga kali ini aku memakai dice astrologi nih ya. Jadi aku akan kocok 3 kali. Kira-kira yang bintangnya atau zodiaknya mana ya yang paling resonate dengan pesan ini? Oke, aku akan ambil selama 3 kali. Yang pertama ini adalah Virgo, untuk kamu yang Virgo. Kemudian aku ambil lagi, ini adalah Aries. Oke. Kemudian ini adalah Aquarius. Jadi tadi adalah Virgo, Aries, Aquarius. Apakah kamu merasa kamu mengalami ini? Apakah kamu resonate dengan pesannya? Kamu kasih aku di kolom komentar nanti ya. Nah, teman-teman, terima kasih banyak sudah menyaksikan pesan ini. Semoga bermanfaat buat kamu. Kalau kamu merasa butuh bantuan lagi, kamu bisa lakukan personal reading. Kalau kamu suka videonya, kamu merasa bermanfaat, tolong bantu aku, kasih tombol like juga. Kemudian kamu bisa bunyikan lonceng, pencet tombol subscribe, dan juga kamu share ke teman-teman kamu. Terima kasih banyak, sampai jumpa di video berikutnya. Thank you so much. Ini adalah buat kamu yang memilih pile nomor 2. Kita akan sama-sama buka apa kartu dan pesan buat kamu di bulan Juni ini. Oke, aku akan bacakan. Ini adalah buat kamu yang memilih pile nomor 2. Ada 3 kartu di sini yang aku ambil dari Sun and Moon Tarot Cards, dan juga 1 kartu yang aku ambil dari Courage of the Soul Oracle Cards.
Tiga kartu tarotnya adalah Five of Cups reverse, Princess of Swords, dan juga Ten of Cups. Apa sih maksud dari kartu-kartu ini? Nah, yang pertama, Five of Cups reverse ini, kalau kita lihat, ini ada seorang perempuan di malam bulan sabit gitu ya. Dia lagi melihat bayangannya di cermin. Dan kalau kita lihat di sini, kalau teman-teman bisa perhatikan, dia punya cups ya. Ada 3 cupsnya yang jatuh ke air. Terlihat ya, dan ada 2 cupsnya yang masih ada di dataran, maksudnya di darat. Jadi kartu ini selalu adalah pesan sebenarnya untuk kamu yang saat ini, di bulan ini. Mungkin kamu mengalami disappointment, mengalami kekecewaan, ada hal yang pergi hilang dari hidup kamu. Mungkin ya kalau kita ngomong soal rezeki misalnya, soal uang, mungkin tadinya kamu pengen dapat sekian, nggak dapat misalnya. Atau mungkin ada project yang nggak jadi, atau mungkin ada teman yang pergi dalam hidup kamu, atau mungkin patah hati. Apapun sebenarnya yang kamu alami, bentuk kehilangan macam apapun yang kamu alami, atau bahkan bagaimana kamu memandang diri sendiri, selalu lihat dari sisi yang baiknya, dari sisi yang positifnya. Look at it from the bright side, bahwa kamu ada 5 cups, 5 of cups, 5 cups, sudah jatuh 3, masih ada 2 yang utuh. Yes, ada 3 yang pergi. Intinya begitu ya, kartu ini memesankannya. Ada 3 hal yang pergi, tapi masih ada 2 hal yang utuh. Jadi pertahankanlah, lihatlah apa yang masih ada. Fokus ke apa yang masih ada. Kalau kamu fokus ke yang sudah pergi, yang sudah lewat, ya kita nggak bisa memanggil kembali masalah untuk kembali. Tapi kita fokus ke apa yang masih berdiri tegak, disitulah kamu bisa terus maju. Bawa pelajarannya, kemudian maju. Princess of Swords di sini mau menggambarkan, kalau aku bilang sih ya, ada di antara kamu yang masih inget-inget banget masa lalu nih. Mau maju tapi masih nengok belakang. Mau melangkah masih nengok ke belakang. Gimana caranya kamu bisa maju terus gitu kan? Nah, jadi pesannya adalah itu. Dan Ten of Cups di sini juga mau bilang bahwa seperti apapun kehilangan kamu, seperti apapun yang rasanya nggak sempurna gitu ya, yang kamu mau tuh nggak kejadian, yang kamu harapkan itu nggak sesuai ekspektasi, pada akhirnya yang paling penting tuh apa? Yang paling penting apa sebenarnya buat hidup kamu? Kalau kartu ini mau menggambarkan yang penting buat hidup kamu adalah kebahagiaan, kedamaian keluarga. Kalau kamu saat ini masih punya atap yang bisa melindungi kamu, keluarga kamu masih ada bersama kamu, kamu adalah orang yang tergolong beruntung. Apa yang masih ada, fokus ke apa yang masih ada. Di situ kamu bisa bersyukur, dan kalau kamu bersyukur, kamu bisa bahagia. Tapi kalau kamu menggerutu terus, kamu gak akan bisa bahagia. Ketika kamu sudah bisa bersyukur, kamu bisa membuat can't to can, dreams to plans. Yang gak bisa jadi bisa, impian jadi rencana. Karena kalau kamu cuma ngimpi terus, kalau kamu cuma I wish, coba deh kalau aku, seandainya dulu nggak begitu, nggak akan kemana-mana. Kamu maunya apa? Bikin jadi rencana, take action, take the first step. Seperti ini ada kadal ya, ada mungkin kadal ini kayak cicak, kayak kadal sih sebenarnya ya. Kamu lihat dia berjalan di seutas tali di sini, dan dia menemukan batangan kayu gitu ya, dia mau mencapai satu yang lebih besar, dan dia terus berjalan, mengubah yang nggak bisa jadi bisa. Jadi kalau misalnya kamu tahu apa yang kamu mau, kamu bisa bersyukur, makai resource kamu, apa yang ada tuh kamu pakai sebagai resource, kamu bisa membuat impian kamu jadi kenyataan ya. Aku akan buka 3 kartu tarot lagi sekarang yang akan menjelaskan apa sih sebenarnya latar belakang sehingga kamu mengalami apa yang kamu alami di sini. Oke, aku akan ambil dulu kartunya ya. Oke, yang pertama adalah kartu Eight of
Swords reverse, kemudian ada kartu The Sun reverse, dan kemudian ada kartu Knight of Pentacles. Oke, ini menarik sekali teman-teman kartunya, dan posisinya juga menarik sekali. Jadi Eight of Swords reverse di sini aku merasa ada besar kaitannya nih sama Five of Cups di sini. Bagaimana kamu merasa kamu stuck lah, nggak berdaya lah, kamu merasa lemah, kamu merasa nggak berhasil dan sebagainya. Oke, anggap aja betul kamu nggak berhasil, anggap aja kamu gagal, anggap aja kamu kalah, anggap aja itu benar. Terus kita mau ngapain? Kita mau menyedihi terus nih apa yang kamu kehilangan kamu, atau kamu mau bangkit? Karena kenapa? Karena kamu bisa bangkit. Ada kartu The Sun reverse di sini. Jadi reverse di sini mengajak kamu untuk refleksi ya, untuk kamu melihat ke dalam bahwa sebenarnya kamu bisa loh mencapai The Sun mulai dari awal lagi. Nggak apa-apa, bahkan nggak harus dari awal, mulai dari apa yang kamu punya lagi, dan bisa sebenarnya, tapi kamu berhenti untuk menengok ke belakang, kamu maju ya. Dan seperti Knight of Pentacles, jadi Knight of Pentacles ini bagaikan, kalau dalam konteks ini ya, aku merasa Knight of Pentacles ini mau ngajarin kita bagaimana kita memakai kacamata kuda. Kacamata kuda, kadang-kadang orang suka mengambil frase ini untuk menggambarkan orang yang nggak mau berubah gitu ya, orang yang udik gitu kan, orang yang nggak mau lihat hal baru. Tapi kacamata kuda di sini juga aku rasa ada benefitnya dalam konteks ini. Artinya apa? Kacamata kuda kan sempit ya, kayak sempit gitu. Jadi kamu nggak perlu nengok ke belakang lagi, fokus ke depan sama tujuan kamu. Udah gitu aja, yang kamu buat itu aja. Kayak udah itu aja nih, kayak bikin satu garis ke depan, yes ini adalah yang aku mau, jalankan sampai ujung gitu. Jadi kamu nggak nengok kemana-mana lagi, kamu jalankan terus, maju terus gitu, stabil, kokoh. Itu pesannya nih ya, itu sebenarnya yang diajak juga. Dan bisa jadi teman-teman kamu mengalami ini ya, kamu mengalami apa yang kamu alami ini karena kamu ada dari kamu yang sering atau suka masih memposisikan diri sebagai korban gitu. Jadi seakan-akan kalau kamu mengalami kekecewaan ini, kamu jadi punya cerita, kamu jadi menjadikan ini identitas kamu. Iya, aku soalnya habis di PHK, terus habis itu aku jadinya sekarang nggak punya kerjaan lagi, dan aku jadinya boleh mengalami yang aku alami sekarang. Yes, aku nggak menyalahkan itu, tapi kita nggak bisa menyalahkan keadaan atau nasib kita, ya kan? Kita nggak bisa terus menjadikan diri sebagai korban. Kita mau nextnya bagaimana? Oke, itu dia. Dan aku akan ambil lagi 3 kartu di sini sekarang mengenai apa yang bisa kamu lakukan next ya. Ini aku ambil dari Energy Oracle Cards. Aku akan buka kartunya buat teman-teman di sini. Ups. Aku akan ambil kartunya. Oke, ada kartu Anxiety. Kemudian ada kartu Deceit. Dan juga ada kartu The World. Oke, ini menarik banget nih kartu kamu ya. Jadi Anxiety, Deceit, and The World. Oke, Anxiety, yes. Kita bahas mengenai anxiety dari tadi, bagaimana ada kecemasan sepertinya dalam diri kamu. Nah, kalau misalnya kita bilang mengenai kecemasan, yes, perasaan kamu valid, aku bisa mengerti kenapa kamu cemas. Aku bisa tahu bagaimana kamu mungkin meratapi kehilangan kamu nggak suka posisi kamu berada sekarang. Kalau kamu benar-benar merasa cemas, kamu cari bantuan. Kalau kamu merasa cemas kamu bikin kamu nggak bisa tidur, atau bikin kamu susah untuk bangun tidur, susah untuk bekerja, bahkan kamu mengalami panic attack dan seterusnya misalnya, do me a favor dengan cara kamu carilah bantuan profesional. Ya, mau ke aku atau siapapun boleh yang kamu bisa percaya. Tapi kalau kamu merasa ini mengganggu, betulan kamu cari bantuan sehingga kamu bisa menjalankan nextnya. Karena kalau kamu stuck di sini,
ininya nggak nyampe ya, kita nggak nyampe ke sini nanti. Sayang sekali, padahal sebenarnya ada kehilangan, tentu ada hal yang baru lagi bisa kamu terima. Nggak selamanya kamu perlu stuck dalam keadaan ini. Kedua, ada kartu deceit, teman-teman. Deceit ini kalau kita artikan seperti ada pihak yang mungkin merugikan kamu gitu ya. Jadi ada kemungkinan apa yang kamu alami ini karena eksternal gitu, karena eksternal. Jadi aku jadi ingat ya tadi kayak misalnya bacaan file nomor 1. Aku ngerasa kalau file nomor 1 itu beneran gitu ya. Terjadinya itu karena faktor internalnya besar. Kalau kamu, aku ngerasa yang membuat kamu ada di sini adalah faktor eksternal, tapi bagaimana kamu move on-nya itu yang lama banget gitu, yang kayaknya tuh butuh didorong banget gitu. Itu bedanya gitu ya untuk file nomor 2. Jadi di sini aku merasa ada faktor eksternal yang besar yang membuat kamu berada di tempat kamu berada sekarang. Bisa jadi karena atasan kamu, atau misalnya perubahan regulasi atau peraturan, atau mungkin otoritas yang kamu nggak bisa ganggu gugat misalnya, atau beneran ada orang yang kamu kenal atau bahkan nggak kamu kenal yang sengaja mungkin membuat kamu terpojok gitu, atau memanfaatkan kamu, atau mungkin mengatakan sesuatu yang kamu nggak suka, yang buat kamu kehilangan kepercayaan, kehilangan pekerjaan misalnya, kehilangan bahkan kepercayaan terhadap diri kamu sendiri misalnya ya. Nah, kartu yang berikutnya adalah kartu The World. The World di sini mau mengartikan bahwa you can rise above all this. Kau bisa bangkit, naik gitu ya, beyond gitu, melebihi apa yang kamu alami, melebihi tantangan hidup kamu. The World di sini juga menggambarkan kebebasan, bebas untuk menjalani hidup, untuk bisa mendapatkan abundance, dan bahwa dunia itu ada di tangan kamu. Dunia kamu sendiri yang ciptakan mau yang seperti apa. Yes, ada faktor eksternal yang membuat jalan kamu mungkin agak sulit sekarang, tapi semua tergantung kamu pada akhirnya. Bagaimana kamu mau maju. Aku suka banget sama kartu yang di awal tadi, can to can, dreams to plans. Ya, itu aku ngerasa udah kayak solusinya banget gitu ya. Itu yang kamu bisa lakukan. Nah, terakhir teman-teman, aku akan ambil 3 kartu yang akan kita tanyakan adalah apa pesan spirit buat kamu? Apa yang universe mau kasih tahu kamu hari ini supaya kamu bisa tahu apa yang perlu kamu lakukan selanjutnya. Ini aku ambil dari Angel Therapy Oracle Cards. Oke, yang pertama kartunya adalah Visualize Success. Yang kedua adalah You are profoundly clairvoyant. Yang ketiga adalah Ascended Masters. Oke, teman-teman, aku akan bacakan. Yang pertama adalah Visualize Success. Nah, aku merasa Visualize Success ini maksudnya adalah kalau kamu berada di tempat dimana yang kamu nggak suka. Misalnya kamu di A, kamu mau ke tempat B misalnya. Untuk bergerak dari A menuju ke B, ada yang perlu kamu lakukan, ya kan? Yaitu dreams to plans. Kamu perlu membuat rencana. Kamu perlu maju bergerak terus. Kamu perlu seperti Nine of Pentacles di sini, ya kan? Nah, selain itu yang bisa kamu lakukan adalah kamu bisa visualisasikan sukses kamu, membuat perasaannya muncul di kamu saat ini juga. Jadi kamu membadankan, embody the feeling of happiness, gratitude, and success. See yourself doing well in this situation and have faith in a positive outcome. Lihat diri kamu melakukan hal yang baik, semua yang baik di situasi ini, dan yakinlah akan hasil yang positif. Jadi ini apa yang kamu alami di sini, yang katanya nggak banget, kartunya mau bilang visualize success. Kamu bisa loh untuk melewati ini dan mencapai kesuksesan kamu. Bawa ini ke masa sekarang.
ini memang kita memanifest di future, tapi kamu mulai dari sekarang, kamu bawa energi sukses ini, bawa energi bersyukur dan abundance ini ke hidup kamu ada present moment, sehingga ini akan raising your frequency, dan ketika ini raise your frequency, kamu akan attract, kamu akan menarik semua hal baik juga dalam hidup kamu. Oke, yang kedua adalah you are profoundly clairvoyant. Trust what you see in your mind's eye as well as with your physical sight. For your spiritual vision helps you with healing, teaching, and guidance. Kamu adalah seorang clairvoyant. Clairvoyant maksudnya apa? Maksudnya kamu bisa melihat lewat mata batin kamu, juga lewat mata fisik kamu. Visi spiritual kamu, spiritual vision kamu, penglihatan spiritual kamu membantu kamu untuk menyembuhkan, berbagi, dan juga membimbing kamu. Jadi di masa-masa seperti ini, coba untuk kamu lihat apa yang di mata batin kamu. Ketika kamu visualis sukses kamu juga bisa membayangkan di benak kamu, dan apa yang ada di pikiran itu it's real, it's energy, it's real. Aku juga mau pesan satu hal lagi. Ketika kamu bisa melihat di benak kamu, barangkali kamu juga jadi punya gambaran kenapa ini terjadi. Dan kalau betul ada yang deceitful sama kamu, ada yang memang sengaja merugikan kamu, mungkin kamu juga tahu apa, siapa, dan kenapa. Dan kalau kamu tahu, kamu perlu maafkan orangnya. Kamu perlu terima apa yang terjadi. Mungkin tidak segera, nggak apa-apa, tapi kamu perlu pada akhirnya. Kenapa? Supaya kamu bisa maju terus, supaya kamu bisa mengalami the world ini, mengalami sukses ini. Oke, yang terakhir adalah Ascended Masters, powerful, loving, and wise. Spiritual teachers are watching over and guiding you. Kamu nggak sendirian melewati ini. Di sini para Ascended Masters, para guru yang tercerahkan mau bilang bahwa kehadiran mereka ada untuk menyayangi kamu, melindungi kamu, menguatkan kamu, sehingga kamu bisa melewati ini dengan baik dan bisa mencapai kesuksesan kamu. Hadapi, jalankan, buat rencana, dan visualisasikan sukses kamu, bersyukur, naikkan vibrasi kamu, lewati dan syukuri apa yang ada. Gunakan sebagai resource kamu, jadilah bahagia. Sekarang bonus buat kamu, aku mau roll astrology dice. Di sini ada beberapa pilihan zodiak ya buat kamu. Jadi aku akan roll dice-nya, mana ya yang di antara kalian yang mungkin paling resonate dengan pesan di bulan Juni yang aku bacakan ini. Aku akan roll dice-nya. Yang pertama kita lihat, ini adalah Virgo. Oh sorry, Scorpio. Ini mirip ya, sorry. Ini Scorpio. Kemudian yang kedua adalah Aquarius. Dan yang ketiga adalah masih Scorpio. Coba sekali lagi, ini Scorpio kamu keluar 2 kali. Sepertinya Scorpio banyak yang relate sama Taurus. Oke, jadi Scorpio, Aquarius, dan Taurus. Apakah kamu merasa nyambung dengan pesan ini, atau mungkin teman-teman lainnya juga kalau ada yang merasa relate sama pesan hari ini, bulan Juni ini, coba tulis di komentar. Kalau kamu merasa suka, merasa bermanfaat, bantu aku untuk kasih tombol like, dan kamu subscribe, bunyikan tombol loncengnya supaya kamu tahu tiap kali aku punya video baru, dan bantu aku juga untuk share video ini ke teman-teman kamu supaya mereka juga bisa ikutan pilih kartunya. Sampai jumpa di video berikutnya, dan terima kasih banyak. Giliran kamu yang memilih pile nomor 3. Apa ya pesan buat kamu di bulan Juni ini? Kita sama-sama simak apa kartu buat kamu. Yes, giliran kamu pile nomor 3. Aku ada 3 kartu yang aku ambil dari Sun and Moon Tarot Card, dan 1 kartu yang aku ambil dari Courage of the Soul Oracle Cards. Apa pesan buat kamu? Yang pertama adalah kartu Justice, kartu Three of Cups Reverse, dan kartu Four of Wands. Apa ya maksudnya? Nah, jadi kartu Justice di sini, aku merasa Justice di sini adalah timbangannya tuh nggak rata gitu ya. Aku ngerasa bahwa ada dari kamu yang tidak do justice to yourself, nggak fair ke diri sendiri.
Maksudnya apa, Mel? Maksudnya adalah aku ngerasa kamu bisa jadi tipe orang yang memberi terlalu banyak dibanding kamu menerima. Dan kamu mungkin kamu memberinya itu bisa jadi kamu memberi terlalu banyak kepada teman-teman kamu, kepada keluarga kamu, kepada pasangan kamu, sehingga kamu jadi melupakan diri sendiri. Dan bisa jadi kamu nggak cuma berhenti di sana, bahkan kamu ada yang merasa bersalah misalnya kalau kamu nggak bisa membantu orang, karena aku tahu ada beberapa orang yang seperti itu. Jadi kalau kamu merasa seperti itu, please forgive yourself, karena nggak semua orang pada akhirnya bisa kamu bantu, dan nggak semua orang, nggak semua hal itu sesuai kapasitas kita dan berjodoh sama kita, dan it's okay. Setiap hal ada waktunya masing-masing. Dan justice di sini membuat kamu jadinya mungkin being too hard on yourself juga, karena kamu seperti aku bilang tadi ya, kamu jadi kurang fair sama sendiri-sendiri. Kamu bisa jadi kamu jadinya juga nggak menjadi diri kamu yang seutuhnya ketika di depan orang. Kenapa? Karena kamu memakai citra diri kamu yang helpful, yang suka membantu, baik hati, rendah hati, dan seterusnya. Bukannya berarti itu bukan kamu. Aku tahu itu juga adalah kamu, dan kamu tulus. Seringkali, most of the time ya, kebanyakan kamu memang tulus melakukannya, tapi kamu sudah jadi diri sendiri belum? Kamu betul-betul mengekspresikan perasaan kamu sesuai yang kamu mau nggak? Atau karena kamu membela teman-teman kamu membela keluarga kamu, akhirnya kamu jadinya memakai topeng terlalu sering atau terlalu banyak misalnya. Jadi ingat, be fair kepada diri kamu sendiri. Jadilah adil kepada diri sendiri dulu. Adillah kepada diri kamu sendiri, oke? Yang kedua, kartu Three of Cups ini sebenarnya aku tadi sudah sambil membacakan ya. Jadi Three of Cups di sini mau mengajak kamu juga untuk membuat prioritas ulang, menata kembali prioritas dalam hidup kamu. Ada beberapa di antara kamu kayaknya ini deh, suka gini ya. Aku nggak bilang ini, ada yang pelarian, aku merasa ada yang pelarian, jadi suka hang out, kemudian membantu orang sebagai pelarian. Ada yang seperti itu. Pelarian untuk apa? Pelarian untuk menjadi orang yang baik, pelarian dari masalah kamu pribadi misalnya. Tapi ada juga yang kamu memang ingin menyenangkan hati orang, kamu merasa kamu bantu orang dan memang tulus, tapi kamu jadinya mengorbankan diri sendiri. Jadi buat ulang, susun ulang prioritas kamu. Dan kalau kita lihat orangnya di sini ya ada 3 orang, tiga-tiganya itu equal sebenarnya. Tiga-tiganya equal. Kalau misalnya kamu yang giving too much dan kamu nggak merasa itu reciprocate gitu ya, kamu nggak merasa mendapatkan hal yang sama juga dari orang yang lain, tentu hubungannya jadi nggak seimbang. Sama juga seperti hubungan dengan pasangan atau misalnya dengan keluarga gitu. Kalau hanya kamu yang memberi tapi kamu merasa yang satunya nggak seimbang memberi kamu, kan jadinya nggak enak ya. Dan lama-lama kamu jadi merasa mungkin kamu jadi dimanfaatkan, atau kamu jadinya mungkin marah, atau kamu jadinya berubah dari yang tulus jadi nggak tulus lagi misalnya gitu. Nah jadi jadilah diri sendiri, katakan apa yang kamu mau. Kalau ada, susun ulang prioritas kamu kalau perlu, dan kamu boleh berbuat baik, kamu boleh, semuanya sih oke-oke aja sebenarnya, tapi intinya adalah susun jadwal yang baik gitu ya, yang baik buat kamu juga, dan bicarakan kalau memang ada hal-hal yang perlu ada restrukturisasi gitu ya. Kenapa? Karena self development is a higher duty than self sacrifice. Ini adalah sebuah quote juga. Self development, perkembangan diri kamu itu lebih tinggi tugasnya dibanding pengorbanan diri. Jadi perkembangan diri kamu itu lebih penting daripada pengorbanan diri kamu. Oke, jadi stop mengorbankan diri, tapi berkembanglah gitu ya, berkembang dengan cara yang nyaman buat kamu. Jangan sampai semua kebaikan kamu jadinya tuh seperti kamu berkorban. Tapi jadikan kalau kamu happy, kalau kamu merasa
kamu tidak berkorban, apa yang perbuatan baik kamu itu jadinya self development. Tapi kalau kamu jadinya merasa berkorban, akhirnya tadinya kebaikan buat kamu jadinya malah kesengsaraan gitu kan. Jadinya itulah pentingnya, oke? Nah, aku akan buka 3 kartu tarot sekarang teman-teman untuk melihat lagi apa sih latar belakangnya ini terjadi dalam hidup kamu, apa yang mau dikasih tahu di sini. Ada pesan apa lagi ya? Kita cari konfirmasi lebih lanjut mengenai yang kamu alami. Ada King of Wands. Oke, ada Five of Wands reverse, dan ada kartu Nine of Pentacles reverse juga. Oke, ini menarik ya. Jadi kita lihat kartunya di sini. Aku ngelihat di sini, ya, aku merasa nuansanya masih sama ya, kayak wanting too many things at the same time. Aku ngerasa gitu. Jadi kau mau semua hal di waktu yang segera gitu. Sesegera mungkin mau dapat sebanyak-banyaknya gitu. Nggak salah sebenarnya mau seperti itu, karena sebagai manusia aku pun seringkali merasa seperti itu teman-teman. Tapi jadinya ada pertengkaran di dalam diri kamu. Pertengkaran dan pertentangan ini bisa jadi berupa kamunya merasa terlalu lelah, merasa berebutan tempat gitu ya, kayak A, B, C, D, E semuanya mau kamu kerjain, yang mana duluan, kemudian yang kayaknya semuanya tuh minta didahulukan gitu. Jadi yang mana duluan nih yang mau didahulukan ya. Dan belum lagi ada teman-teman, keluarga, pasangan, banyak banget gitu ya, yang mana yang mau didahulukan. Jadi itu yang mungkin kamu alami nih di bulan Juni ini. Jadi be fair tadi, juga fair ke diri sendiri, fair ke orang lain. Karena gini, kalau kamu nggak fair ke diri sendiri, susah buat kamu fair ke orang lain kemungkinan. Kenapa? Karena kalau kamu nggak fair ke diri sendiri, orang lain cuma terima sisa energi kamu mungkin. Dan jadinya kamu gampang marah ya kan, gampang teriritasi karena kamu belum self care, kamu belum mencintai diri kamu, merawat diri kamu dengan mengisi tangki energi kamu yang cukup di sini. Jadi King of Wands dan Nine of Pentacles reverse di sini juga mau mengajak kamu untuk bisa bijak memakai energi kamu, mengisi waktu kamu, memakai resource yang kamu punya, menata prioritas kamu, dan juga pekerjaan kamu juga termasuk di sini ya, dan juga orang-orang yang perlu kamu habiskan waktu dengan mereka gitu. Oke, aku akan ambil 3 kartu teman-teman sekarang. Yang aku tanyakan adalah what to do next ya. Nextnya mesti gimana nih? Oke, oh gila ini kartunya. Kartunya langsung menjawab dengan to the point. Kartunya adalah strategi teman-teman. Kamu perlu punya strategi. Oke. Ini aku ketawa dulu nggak apa-apa ya, karena aku merasa aku nanya langsung dijawab di sini. Mungkin kamu juga merasa hal yang sama. Oh, ini juga bagus kartunya, Storm Warning. Ini juga bagus banget ya. Berhubungan aku rasa dengan kartu yang ini. Oke. Kemudian The Temple Path. Oke. Aku akan bacakan kartunya. Oke. Yang pertama strategi teman-teman, gimana supaya bisa handle semua banyak hal ini dan jadi fair ke diri sendiri. Punya strategi artinya kamu benar-benar perlu membuat rencana, membuat jadwal. Ini kayak aku ngomong sama diri sendiri ya, kayaknya mungkin ini file nomor 3 juga berlaku buat aku rasanya tiba-tiba, karena betul teman-teman, kalau misalnya kita mau melakukan banyak hal gitu ya, aku rasa memang kamu tipe yang juga pingin bisa menyenangkan hati orang. Kamu perlu punya strategi, membuat sekali lagi aku bilang ya, membuat prioritas, menyusun ulang, membuat jadwal harian misalnya, atau bahkan jam-jamnya kamu mau ngapain, kapan kamu mulai bekerja, kamu berakhir bekerja misalnya. Kamu bisa journaling juga supaya kamu bisa menuliskan ulang sebenarnya apa yang kamu mau, apa yang harus duluan, mana yang lebih. Misalnya kamu ada 5 hal gitu ya, misalnya 5 pekerjaan, mana sih yang paling menghasilkan sebenarnya. Jadi kamu bisa spend more time di situ dibanding ke yang kurang menghasilkan.
Dan misalnya ada yang perlu kamu lepaskan, kamu bisa lepaskan, tapi kalau kamu nggak duduk diam untuk kamu tuliskan ulang, kamu lihat ulang, seringkali kita lolos. Kemudian storm warning, yang aku rasakan di sini adalah jangan sampai stormnya terjadi, badainya terjadi, baru kamu kelabakan ya. Kalau udah kayak gini, kamu jadi insomnia, kamu jadi nggak bisa makan atau makan terlalu banyak misalnya, kamu jadi kehilangan gairah hidup, jadi marah-marah terus, jadi kehilangan keseimbangan dengan hubungan dengan keluarga dan pasangan, itu sudah tanda-tanda bahaya gitu ya. Jadi pelajari apa tanda bahayanya kamu. Misalnya ada orang mulai gelisah tidur, atau mulai makan terlalu banyak, atau mungkin jadinya mulai kehilangan waktu untuk olahraga misalnya. Jadi pelajari apa alarmnya versi kamu. Tiap orang beda-beda, ada yang mungkin sakit kepala, ada yang mungkin sakit pencernaan ya kan. Pelajari apa alarmnya kamu, dan jangan usah nunggu sampai alarmnya bunyi baru kamu slow down dan menata ulang. Oke, jadi itu. Kemudian the temple past, aku merasa the temple past ini adalah untuk kamu ingat kembali untuk apa sih kamu lakukan semuanya ini. Pada akhirnya apa sih purpose kamu, tujuan kamu apa. Apapun yang kamu lakukan dalam hidup, ingat tujuan akhirnya itu apa. Apa nilai yang kamu mau pegang, apa nilai yang kamu percaya, kamu junjung tinggi. Jangan sampai kamu melakukan begitu banyak, kamu jadinya lupa apa yang terpenting, apa core message-nya, apa pesan intinya dari hidup kamu. Dan jangan lupa juga untuk merawat temple di dalam diri kamu, merawat diri kamu sendiri, itu pesannya. Dan terakhir aku akan buka 3 kartu dari Angel Therapy Oracle Cards. Aku akan tanya kepada Spirit, kepada Universe, apa sih message buat kamu jadinya mengenai bulan Juni ini. Aku ada kartu ini yang pertama, Be Willing to Forgive. Kemudian kartu yang kedua ada Sacral Chakra. Oke, kemudian kartu yang ketiga kita lihat. Oke. Ini menarik ya, Cut Your Cords. Oke, ini bagus banget nih ajakannya, ada message-message penting. Aku akan mulai dari yang sini, Be Willing to Forgive. Aku tadi udah bilang di sini sebenarnya untuk memaafkan ya kan, memaafkan diri sendiri. Kalau misalnya kamu nggak bisa menghasilkan yang terbaik menurut versi kamu atau standar kamu, memaafkan diri kamu kalau kamu merasa masih kurang, memaafkan diri kamu kalau semuanya nggak sempurna, kalau kamu nggak bisa bantu yang kamu bantu, maafkan itu. Dan kalau ada orang yang perlu kamu maafkan, situasi yang kamu perlu maafkan juga maafkan. Ask the angels to clear your mind and body of past pain in exchange for peacefulness. Minta bantuan para malaikat untuk menjernihkan pikiran kamu dan juga tubuh kamu atas rasa sakit di masa lalu, sehingga kamu bisa berganti rasa-rasa yang gak nyaman itu dengan perasaan damai. Oke. Yang kedua, Sacral Chakra bilang you are highly sensitive to chemicals, additives, processed food, and energies right now. Respect your sensitivities by avoiding harsh items, situations, and relationships. Jadi kamu tuh sensitif sama hal-hal yang kimia, zat-zat yang bikin ketagihan gitu ya. Misalnya seperti rokok misalnya, atau makanan yang tertentu, junk food gitu kan, processed food, dan juga energi-energi yang harsh ya, yang keras, yang kasar. Jadi coba untuk kamu hormati kepekaan kamu dengan kamu tidak perlu dekat-dekat dengan hal-hal yang membuat kamu rasanya tuh kayaknya lelah gitu ya. Suara-suara yang terlalu berisik, situasi yang bikin capek, atau hubungan yang juga melelahkan, atau mungkin kata-kata kasar, berita, konsumsi berita atau sosial media yang rasanya tuh banyakan gosip, banyakan hoax, banyakan ngatain orang, itu kamu lepaskan ya, supaya membantu balancing, healing Sacral Chakra kamu. Kenapa? Karena Sacral Chakra berhubungan dengan kreativitas. Untuk mencipta kamu perlu kreativitas, dan Sacral Chakra berhubungan juga dengan reproduksi atau produksi, reproduction ya kan. Jadi untuk bisa produce, kamu perlu Sacral Chakra yang sehat juga.
Oke. Kemudian ini yang bagus banget nih ya, cut your cords. Maksudnya apa? Karena gini, ketika kamu be the good person, very helpful, banyak orang mau dari kamu, banyak orang minta dari kamu, banyak orang butuh kamu. Yes, rasanya menyenangkan ya, dibutuhkan, bisa membantu tentu. Tapi kamu perlu sesekali, sekian waktu sekali gitu ya, kamu perlu memutus tali. Tali apa? Tali ekspektasi orang terhadap kamu. Juga beban dan tanggung jawab kamu gitu. Bukan berarti kamu melepas tanggung jawab, bukan berarti kamu nggak sayang mereka, bukan. Ini tuh kayak rasanya tuh kayak di badan kamu. Bayangkan kalau badan kamu rasanya tuh semua beban, semua tanggung jawab, semua ekspektasi orang bagaikan pipa yang menyedot energi kamu. Itu rasanya kayak gitu ya. Nah, kamu bisa minta bantuan Archangel Michael untuk clearing, untuk melepaskan kemelekatan yang sudah usang dari tubuh kamu dan dari energi kamu, dari hubungan-hubungan kamu, dari pola-pola yang kurang sehat, supaya bisa lepas dari tubuh kamu dan juga dari tubuh energi kamu, tubuh energi, tubuh fisik, tubuh emosional, mental, supaya bisa dilepaskan. Sambil aku ngomong gini, bisa kamu sambil berdoa dan kamu minta, kamu bayangkan Archangel Michael, Archangel Michael dengan pedangnya memutuskan tali tanggung jawab, beban, ekspektasi, dan kemelekatan itu, sehingga tubuh kamu sekarang bisa rasanya lebih lepas, lebih lega, lebih ringan. Oke? Itu pesan buat kamu, pile nomor 3. Nah, ada bonus nih ya. Aku ada astrology dice di sini. Aku akan roll dice-nya. Ini akan memperlihatkan zodiak mana yang mungkin paling resonate dengan pesan di pile nomor 3 ini. Aku akan roll dulu. Yang pertama ini adalah Pisces. Kemudian yang kedua adalah Libra, dan kemudian Taurus. Oke, jadi tadi ada apa? Pisces, Libra, dan Taurus. Apakah kamu merasa resonate dengan pesan ini? Dan teman-teman lainnya, apakah kalian merasa resonate juga dengan pesan hari ini? Aku mau dengar di komentar apa tanggapan kamu, dan kalau kamu merasa kamu suka dengan video ini, kamu merasa bermanfaat, kasih tombol like, dan juga kamu bisa subscribe, bunyikan loncengnya supaya tahu kalau aku ada video baru, dan bantu aku juga untuk share kepada teman-teman kamu. It will mean a lot to me, bantuan-bantuan kamu ini. Terima kasih banyak dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Ini adalah saatnya membacakan kamu yang memilih pile nomor 4. Kita akan sama-sama buka kartunya. Oke, ini kartu kamu yang memilih pile nomor 4. Aku ada 3 kartu yang aku ambil dari Sun and Moon Tarot Cards, dan 1 kartu yang aku ambil dari Courage of the Soul Oracle Cards. Apa pesannya? Yang pertama adalah Eight of Cups, kemudian The Hermit, kemudian ada The Sun Reverse. Lihat ya, ada 2 kartu Major Arcana loh di sini ya. Jadi ini sepertinya sesuatu banget nih buat kamu yang memilih pile nomor 4. Aku akan bacakan maksudnya apa. Oke, ada kemungkinan beberapa di antara kamu, banyak di antara kamu yang sekarang ini di bulan Juni, masuk bulan Juni, atau mungkin bahkan ada yang dari akhir bulan Mei sejak purnama kemarin, mengalami peristiwa di mana kamu diajak untuk move on. Aku ngerasa dari pile nomor 1, karena ini pile nomor 4 ya, pile nomor 1 tadi juga mengenai move on, ada yang pile nomor 2 juga, nomor 4 juga nih, emang mungkin musimnya ya, bulan Juni ini untuk kamu letting go. Letting go apa? Letting go-nya adalah aku ngerasa ada di antara kalian yang merasa sudah tahu, sudah punya suara hati bahwa ini tuh not for you anymore gitu ya. Kamu sudah bukan tempat kamu lagi di sini. Bukan waktunya lagi untuk kamu terus berada di posisi seperti ini. Kamu sepertinya sih banyak di antara kamu yang sebenarnya sudah tahu ini, sudah punya suara hatinya, sudah punya gambarannya. Cuma mungkin kamu butuh konfirmasi untuk kamu bergerak melepaskan gitu ya. Jadi situasi yang mungkin toksik, situasi yang bikin kamu merasa susah, nggak nyaman, hubungan juga, pekerjaan, project, habit, pola lama juga,
ini adalah waktunya untuk kamu lepaskan. Apapun yang bukan buat kamu lagi, apapun yang tidak sehat lagi buat kamu, yang tidak kamu perlukan lagi, waktunya untuk kamu letting go. Kartu Hermit juga di sini mengajak kamu untuk sudah kamu let go, untuk kamu bisa let go dan supaya kamu bisa maju lagi, kamu perlu ada waktu hening, waktu untuk diri kamu sendiri. Kartu Hermit adalah kartu petapa ya kan, untuk kamu menemukan cahayamu di dalam. Spend time, gunakan waktu untuk kamu berada bersama diri kamu sendiri, duduk bersama emosi kamu, merefleksi, introspeksi, sempatkan, karena kadang-kadang kalau terlalu sibuk kita nggak sempat dan kita jadinya membiarkan ya. Jadi apa yang kamu lepaskan ini antara kamu jadi susah lepaskan, atau sudah kamu lepaskan, kamu juga nggak tahu apa message-nya dan kamu belum memproses. Jadi kalau emosinya nggak diproses, itu malah jadinya nanti bahaya kan, jadinya malah merugikan kamu. The Sun reverse di sini mau mengajak kamu juga ada gini ya. Sun ini sebenarnya kartu yang penuh dengan harapan, penuh dengan segala hal baik. Sunflower, sun. Kita lihat di sini ada 2 orang lagi bermain-main, bersuka cita. Ini adalah kartu, adalah suasana, adalah fenomena yang bisa kamu rasakan sebenarnya. Cuman untuk bisa menuju ke sini, aku merasa bahwa kamu perlu menyelami diri kamu. Kamu perlu melewati hermitnya dulu, baru kemudian kamu bisa mendapatkan sun, cahayanya masuk. When heart breaks open, the light can comes in. Ketika hati kamu remuk, retak, di sanalah cahaya bisa masuk. Biarkan cahayanya masuk. Untuk cahayanya bisa masuk, kamu perlu merenungkan apa maknanya ini buat kamu. Honor yourself, replenish your emotional reserve. Jadi hormati, hargai diri kamu, emosi kamu, dan biarkan kau bisa mengisi ulang ya, mengisi ulang tangki energi kamu, tangki emosi kamu. Oke, mungkin selama ini banyak yang sudah makan hati gitu ya. Kalau kamu lepaskan, kamu dapat lessonnya, kamu bisa mengisi ulang diri kamu, bisa melewati masa-masa gelap kamu, dan kamu bisa maju semakin indah lagi. Aku akan buka 3 kartu tarot di sini teman-teman, yang akan memperlihatkan kepada kita apa sih latar belakangnya, background story-nya kamu mengalami ini, atau mungkin pesan lainnya, konfirmasi selanjutnya dari kartu-kartu yang sudah aku buka di sini. Aku akan ambil kartu tarotnya. Oke, ada kartu Eight of Wands reverse, kemudian ada kartu Hierophant, another major arcana, dan ada kartu Five of Pentacles. Oke, maksudnya apa di sini? Oke, yang pertama kartu Eight of Wands reverse ini gini, aku ngerasa ini Eight of Cups, ini Eight of Wands gini ya. Aku ngerasa bahwa kayaknya ya dalam hidup kalian itu gini ya. Aku ngerasa bahwa too much going on gitu. Jadi di tempat dimana kalian berada selama ini, kamu tuh mengalami gini, kamu udah kayak kelelahan gitu rasanya. Itu sih yang aku bisa bilang, kelelahan. Ada banyak hal yang kamu kerjakan, tapi itu pun belum cukup. Karena kenapa? Karena rasanya ada tekanan batin juga gitu. Kayak ada ya, aku merasa tekanan gitu ya, tekanan. Dan bisa jadi kamu tetap berada di tempat yang kamu nggak nyaman ini karena kamu takut kehilangan apa yang sudah nyaman buat kamu gitu. Ini dari kartu Five of Pentacles-nya. Kamu merasa nyaman karena kamu takut akan otoritas yang ada. Mungkin ada hubungan dengan pekerjaan kamu. Kalau ini ada hubungan dengan pekerjaan, mungkin kamu takut sama atasan kamu atau partner kerja kamu, atau kamu sulit untuk membicarakan ide kamu. Kamu rasanya juga sulit untuk ngasih tahu ya, apa sih yang kamu mau, apa visi kamu, apa masukan yang kamu mau sampaikan. Kamu kayak nggak berani ngomong gitu loh. Kamu telan, tapi kamu juga menggerutu dalam hati. Kamu merasa harusnya kamu bisa kasih tahu, tapi kamu juga nggak ngomong. Kayak ada ketakutan gitu untuk kamu sampaikan ke orang tersebut gitu ya. Ini bisa berhubungan dengan pekerjaan. Kamu takut kehilangan uangnya, kamu takut kehilangan kenyamanannya. Itu kalau memang pekerjaan. Mungkin ada di antara kamu yang juga berhubungan dengan
dengan pasangan di sini. Kalau berhubungan dengan pasangan, kamu juga rasanya kayaknya tuh ada pengorbanan juga gitu ya. Kamu kayaknya aku nggak mau bilang ya bukan berkorban berarti kamu nggak memenuhi kebutuhan kamu sama sekali, tapi kayak kamu kayak dia tuh lebih dominan gitu. Kamu membiarkan dia lebih dominan dibanding kamu dalam hidup kamu gitu loh. Kamu membuat dia tuh jadi nomor satu dan kamu nggak lagi gitu loh. Padahal sebenarnya ini hidup kamu ya kan. Dan mungkin kamu takut kehilangan dia karena kamu takut kesepian, kamu takut sendirian. Apakah kamu merasa seperti itu? Oke. Bisa jadi itu yang kamu rasakan. Nanti kamu bisa kasih tahu aku di komentar ya. Dan kamu perlu orang yang tepat di sini sebenarnya. Atasan yang tepat, partner yang tepat, sehingga kamu nggak perlu mengalami perasaan-perasaan nggak nyaman seperti ini. Dan tentu untuk menjadi orang tepat, kamu perlu menjadi orang yang tepat dulu gitu. Bagaimana caranya? Kembali lagi ke kartu Hermit dan The Sun Reverse ini ya. Kamu perlu menemukan cahaya dalam diri kamu. Kau perlu renungkan lagi apa sebenarnya maknanya, apa lessonnya dari kamu mengalami ini. Oke, aku akan ambil 3 kartu sekarang yang akan kasih tahu kita apa sih sebenarnya yang bisa kamu lakukan sesudah ini supaya kamu bisa keluar dari situasi nggak nyaman ini. Oke, sebentar ya, aku ambil kartunya dulu, aku shuffle lagi kartunya. Oke, yang pertama, oh wow, kartunya sama persis dengan yang Eight of Cups di sini, karena Eight of Cups adalah kartu walking away sebenarnya, dan dia bilang di sini walking away. Aku hanya bisa takjub. Kalian kalau udah biasa nonton video YouTubeku yang baca kartu ini, kalian tahu ya, kadang-kadang kartu seperti ini beneran bikin aku tuh merasa universe, the spirits is really watching over us. Kemudian yang kedua adalah caring connections. Kemudian yang ketiga adalah patience, sabar. Sabar teman-teman, sabar. Oke. Aku akan artikan ya, aku akan interpretasikan. Yang pertama adalah walking away. Teman-teman, ini aku ulangi sekali lagi di sini. Tadi sudah ada, tapi aku merasa nih ya, kalau belum cukup tadi kartunya ngasih tahu kamu, kalau kamu merasa ini sudah waktunya, udah nggak sehat lagi, kamu merasa perlu, mungkin bulan Juni ini adalah waktunya kamu walk away. Pergi, meninggalkan situasi yang kamu selama ini mau pergi, mau lepaskan, kamu nggak berani, kamu takut, kamu merasa nanti mungkin dia akan berubah, mungkin situasi akan berubah, habis COVID mungkin akan berubah, dan seterusnya. I tell you what, aku kasih tahu kamu, keputusan di tangan kamu, nasib kamu di tangan kamu sendiri. Kalau kamu merasa kamu memang mau pergi, mungkin ini adalah tanda untuk kamu pergi. Oke, bangun caring connection. Hanya berdekatan. Pilihlah orang yang memang baik sama kamu, genuinely sayang sama kamu, peduli sama kamu. Bukan orang yang mau memanfaatkan kamu, yang misalnya cuma nyuruh-nyuruh kamu, nggak menghargai kamu, nggak mencintai kamu dengan tulus, yang mungkin marah-marah terus sama kamu. Ini mengenai pekerjaan ataupun mengenai hubungan ya, termasuk. Jadi pilihlah circle yang memang, pilihlah orang tepat ke dalam circle kamu, oke? Dan sabar melewati ini. Memang perlu waktu, dan kamu sudah melewati begitu banyak waktu aku rasa ya, untuk sampai ke titik dimana kamu memutuskan untuk walk away. Aku merasa ada di antara kalian yang sudah mengalami ini bahkan bertahun-tahun sabarnya. Sabar, sedikit lagi sabar. Sabar buat apa? Sabar untuk kamu pulih dari keadaan ini. Ingat, Hermit, The Sun, ya, replenish, ya kan? Sabar sedikit lagi untuk kamu memproses semua emosi ini supaya kamu bisa menggunakan apa yang sudah kamu lewati ini sebagai suatu hal baik buat kamu, dan kamu bisa maju hidup semakin indah sudah ini. Aku akan buka 3 kartu kali ini yang terakhir dari Angel Therapy Oracle Cards. Aku akan buka apa pesan spirit buat kamu, apa pesan angels, pesan universe buat kamu. Oke, kita akan shuffle kartunya teman-teman. Aku akan ambil kartunya. Oke, yang pertama adalah kartu kristal ya. Yang kedua adalah kartu crown chakra.
Yang ketiga adalah kartu Power Animal. Oke. Kartu kristal. Jadi kristal, teman-teman, sebenarnya aku nggak mau bilang bahwa kamu harus punya kristal karena tiap orang beda-beda ya kebutuhannya. Tapi aku merasa kristal di sini artinya adalah support system ya. Kamu kalau butuh support system, kamu mau curhat, kamu butuh bantuan profesional, kamu beneran mau beli kristal, mau punya kristal, mau pakai kristal juga silakan, atau mungkin bantuan lainnya yang secara fisik gitu ya, yang secara fisik bisa kamu pegang, maksudnya seperti kristal, silakan. Energy of crystal supports you, makanya aku bilang support system tadi, supports you and helps with your present situation. Energi dari kristal mendukung kamu dan membantu kamu dalam situasi yang kamu hadapi sekarang ini. Dan kristal buatku adalah makhluk hidup juga karena dia berasal dari makhluk ya, dari makhluk hidup, dari tanaman, dari fosil yang mengeras menjadi kristal. Jadi aku merasa it's a living being. Crystals are living being gitu ya. Jadi kalau kamu berkaitan dengan alam juga bisa sebagai alternatifnya, makan makanan yang sehat buat kamu juga bisa. Pokoknya kamu perlu ada support system yang kuat, yang sehat. Kemudian crown chakra di sini mau bilang pay attention to your ideas as they are message of true divine guidance sent in answer to your prayers. Aku merasa crown chakra di sini berhubungan erat dengan hermit di sini karena crown chakra itu adalah simbol dari bagaimana kamu download ya, kamu ambil, kamu menerima pesan dari alam semesta buat kamu. Kalau muncul ide-ide, kamu tuliskan, kamu endapkan, kamu praktekkan, karena bisa jadi itu adalah pesan dari para ilahi buat kamu. Dan terbuka terhadap kemungkinan dan pererat koneksi kamu secara spiritual ke para ilahi, ke the divine within juga ya, menemukan cahaya di dalam diri. Dan ketiga adalah power animal. Buat kamu yang belum familiar, kamu bisa cek, aku belum pernah bahas ini di Instagram, tapi aku banyak bahas ini di website aku ameliadevina.com. Jadi kamu coba search nanti di Google ameliadevina.com spasi power animal, itu banyak artikelnya. Aku juga ada artikel bagaimana caranya bisa berkomunikasi dengan power animal, dengan spirit guide. Kamu bisa baca habis ini. Your animal spirit guide is a guardian to you and it's helping you with the situation. Jadi kartunya mau bilang bahwa power animal kamu sebagai spirit guide kamu membantu kamu untuk bisa mengatasi situasi ini. Kamu tidak sendirian, kamu dijaga, kamu diberi kekuatan. Dan buat kamu yang tertarik untuk tahu siapa sih power animal kamu, apa pesannya buat kamu, aku juga punya reading sebenarnya untuk power animal. Sebenarnya kalau kamu offline, aku dulu sering bikin ya workshop offline, power animal, spirit guide, kemudian juga sesi personal. Tapi sekarang ini tentu untuk offline aku lebih sedikit, jauh lebih jarang. Dan kalau kamu mau, kamu bisa lakukan yang online juga. Ya, hopefully aku akan bikin workshopnya online lagi nanti habis ini. Kalau kamu pengen aku bikin, kamu tulis di komentar supaya aku tahu kalau kamu pingin dibikinin ya. Aku adakan lagi workshop mengenai spirit guide, power animal. Hopefully nanti kita akan buat juga one day. Oke, tapi yang pasti teman-teman, kamu betul-betul di-guide. Kamu betul-betul di-guide oleh power animal kamu. Nah, sekarang aku akan roll dice-nya. Ini adalah astrologi dice, teman-teman. Buat kamu di sini, aku pengen tahu nih zodiak mana ya yang paling relate sama message aku di sini mengenai perlu walking away dan move on gitu ya. Aku akan roll dice-nya sekarang. Kita lihat yang pertama. Oke, ini adalah Libra. Kayaknya tadi ada Libra beberapa kali ya. Libra, kemudian ini adalah Aries, teman-teman, Aries. Kemudian, yang aku ulang lagi deh ya, biar di sini aja. Yang ketiga adalah Cancer. Oke, berarti Libra, Aries, dan Cancer. Apakah kamu merasa resonate dengan pesan ini? Kalau ya, kamu tolong tulis di komentar. Buat teman-teman lainnya juga pengen tahu bagaimana pendapat kamu. Apakah merasa nyambung sama pesannya? Dan terima kasih sudah menonton, bantu aku, support aku dengan cara kamu like,
Semakin kamu like, akan semakin banyak teman-teman lainnya yang bisa menonton video ini juga. Kemudian kamu bantu aku untuk subscribe dan bunyikan lonceng supaya kamu tahu kalau aku punya video baru lagi, dan tentunya kamu share sama teman kamu sebanyak-banyaknya supaya mereka juga bisa ikut pilih kartunya dan semoga mendapat pesan yang bermanfaat juga. Terima kasih banyak dan sampai jumpa kita di video selanjutnya. Baik, sekarang adalah gilirannya kamu, pile nomor 5. Kita sama-sama lihat apa kartu buatmu. Oke, kamu yang memilih pile nomor 5, aku sudah punya 4 kartu di sini buat kamu. 3 kartu tarot yang aku ambil dari Sun and Moon Tarot Cards dan juga kartu Oracle dari Courage of the Soul Oracle Cards. Apa pesannya? Di sini ada Eight of Pentacles Reverse, Ace of Wands Reverse, dan juga Seven of Cups. Oke, yang pertama adalah gini nih. Buat kamu yang memilih pile nomor 5, apakah kamu sekian lama ini merasa udah nggak ada gairah mengerjakan pekerjaan kamu? Mungkin juga bahkan gairah untuk menikmati hidup kamu. Kau merasa kayaknya tuh menjalani hari demi hari agak kayak kepaksa ya rasanya. Gini, satu sisi mungkin uangnya ada, mungkin menghasilkan, mungkin kamu sudah nyaman, mungkin kamu sudah merasa kayak ya udahlah, mau komplain apa sih? Ya udahlah, jalanin aja, hidup mau buat apa lagi sih gitu kan? Aku ngerasa ada tendensi kayak gitu. Dan terutama mungkin memang benar gitu ya, memang menghasilkan gitu. Bukan berarti ada masalah. Tapi walaupun tidak ada masalah, bukan berarti kamu perlu terus stay gitu. Nah, Ace of Wands di sini juga aku merasa kayak gairah, makanya aku bilang tadi gairah hidup gitu ya. Aku merasa gairah hidupnya mungkin sekarang jadi lebih mengecil atau mungkin mungkin ada yang padam juga. Aku merasa kayak kalian jenuh, bosan, kayak merasa butuh spark gitu loh, butuh dentuman, butuh hal baru dalam hidup kamu. Dan kamu punya pilihan. Kartunya mau bilang bahwa kamu punya pilihan. Jangan-jangan apa yang kamu rasa kamu nggak punya pilihan, kamu stuck, itu tuh hanya ilusi kamu. Jadi kalau kamu terbungkus oleh ilusi bahwa kamu rasanya itu ini adalah yang kenyataan kamu, ini adalah kenyataan gitu ya. Bisa jadi ini bukan kenyataan yang perlu kamu jalani sepanjang hidup kamu gitu. You still have choices, dimana kamu bisa berubah. Dan ini tergantung kamu loh kalau kamu mau berubah atau enggak gitu. Jadi aku penasaran, pengen tahu juga lebih jauh. Nanti aku akan buka kartu tarotnya. Di sini kata-kata adalah rest your mind, calm your heart. Nah, rest your mind, calm your heart. Nah, bisa jadi apa yang terjadi ini karena kamu sudah nggak betah di tempat kamu berada, ya. Dan perlu untuk kamu stay true to yourself gitu loh. Jadi walaupun orang mau ngomong apa, dunia mau bersikap seperti apa, tapi kamu yang tahu kamu siapa. Kamu nggak perlu jadi orang lain untuk bisa diterima, dan kamu nggak perlu jadi orang lain untuk diakui, disayang gitu. Kamu cukup jadi diri kamu sendiri, dan the right people will resonate to you, will come towards you. Kalau kamu jadi diri sendiri, jadi diri kamu apa adanya. Jaga diri kamu, jaga your purity. The purity of your heart gitu. Jaga kesucian, kemurnian hati kamu. Jangan sampai tercemar karena kamu hanya mikirin uangnya aja, atau mungkin kenyamanannya aja, atau mungkin pengen diakui, diterima orang-orang aja. No. Tapi jadilah diri sendiri. Oke, aku akan buka 3 kartu tarot sekarang yang akan menjelaskan apa sih sebenarnya latar belakangnya kamu mengalami ini, dan apa hal lainnya yang kita perlu tahu, apa konfirmasi lainnya yang kita perlu tahu. Karena aku ngerasa menarik nih ya, situasi kalian ini kayak ya somehow mungkin ada kesan kayak stucknya, tapi aku merasa kalian juga karena kaliannya masih betah kayak gini, masih betah dalam keadaan tidak puas sih, tapi nggak jelek juga gitu. Akhirnya ada rasa seperti itu gitu. Oke, aku akan ambil kartunya sekarang teman-teman. Oke, Ace of Pentacles, menarik ya, ada Ace of Wands, ada Ace of Pentacles. Aku rasa ini berhubungan banget. Ada The World dan juga ada Page of Cups. Oke, nah teman-teman,
aku akan bacakan secara keseluruhan ya kartu ini. Aku merasa ada dari antara kalian yang merasa nggak berani keluar dari situasi ini karena kalian merasa kurang percaya diri. Oke, merasa minder. Mungkin bertanya-tanya, kalau aku keluar dari tempat yang sekarang, masih ada nggak ya yang mau mempekerjakan aku? Mungkin nggak ya aku bisa jalanin bisnis dengan baik? Mungkin nggak ya masih ada yang mau sama aku kalau aku keluar dari hubungan ini misalnya? Jadi kayak somehow kamu merasa ada rasa kurang atau merasa kurang percaya diri, rendah diri. Tapi satu sisi lagi, aku merasa kalian tuh adalah tipe orang yang agak-agak jaim gitu ya, belaga gitu. Aku tuh the point aja ya. Aku ngerasa kalian tuh sebenarnya insecure tapi sombong. Jadi jadi di depan orang gitu, di depan orang, di di pekerjaan, di hubungan, mungkin atau di mata dunia, kamu menampilkan yang bagus-bagusnya. Itulah mungkin kenapa kamu nggak rela lepasin gitu ya, padahal kamu nggak dibilang happy-happy banget juga nggak. Kenapa? Karena kamu nggak pengen orang lihat tuh kamu tuh sebenarnya punya masalah, kamu merasa nggak nyaman, kamu merasa buruk, kamu nggak bener-bener happy di tempat kamu berada sekarang. Sebenarnya siapa sih yang mau kamu impress? Siapa sih yang kamu mau tunjukkan ini gitu ya? Mau kamu tunjukkan kepada siapa gitu? Jadi pikirkan diri kamu dan siapa sebenarnya kamu, apa yang kamu mau. Jadilah bebas seperti kartu The World ini. Oke? Karena sebanyak apapun uang yang kamu punya, itu nggak akan menjamin kebahagiaan kamu. Dan bahkan aku rasa sekarang selain dari uang, ya maksudnya uang, yes, mungkin ada menghasilkan kenyamanan, oke, ada. Kalau kamu ini bicara mengenai hubungan ya, mungkin kamu merasa ya not too bad sih, tapi not the best gitu. Kayak ada nuansa seperti itu. Dan bahkan kalau kamu pikir baik-baik lagi, kalau kamu refleksi, introspeksi lebih dalam lagi, bener gak sih sebaik itu? Beneran se-oke itu nggak sih? Atau jangan-jangan kamu yang membesar-besarkan aja dalam pikiran kamu? Oke, nah aku merasa kartu The World ini aku mau kamu fokus ke kartu ini, mau mengajak kamu untuk bisa ngeliat si kartu ini bebas telanjang, jadi diri kamu apa adanya. Dan ketika kamu bisa lepas seperti itu, kamu naik ke permukaan gitu loh. Kamu akan attract hal, pekerjaan, orang, apapun ya memang pantas buat kamu. Dan kamu perlu memantaskan diri dengan apa? Kamu perbaiki dulu mungkin kalau memang kamu ada insecurity, merasa rendah diri, kurang percaya diri, bangun skill baru, tambahkan skill baru, benahi mindsetnya, hubungi profesional kalau perlu. Oke, nah aku akan buka 3 kartu sekarang yang akan menjelaskan apa yang bisa kamu lakukan next, apa yang bisa kamu lakukan sesudah ini. Oke, yang pertama ini lucu banget ya kartunya ya. Kartu yang pertama, apa yang perlu kamu lakukan sudah ini? Action katanya. Action. Oke. Makanya tadi ya, kan aku kayak gregetan nih sama kamu yang ada di sini kartu nomor 5. Kayak menunggu apa sih gitu. Yang kedua, all tied up. Oke. Tadi aku juga sempat bilang, mungkin kamu merasa sebenarnya kayak kamu ada merasa stuck. Kemudian, rest and rejuvenation. Nah, aku akan mulai dari yang action. Jadi ini mungkin all tied up ya. All tied up di sini kan artinya bahwa kamu merasa kamu terkungkung gitu. Kamu merasa bahwa kamu stuck dalam keadaan ini. Aku nggak bisa bilang bahwa aku tahu persis keadaan kamu karena ini adalah general reading. Kalau kamu butuh personal reading, tentu kamu bisa hubungi aku atau mungkin yang lainnya yang kamu rasa cocok. Tapi gini loh, yes, bisa jadi memang betul kamu stuck. Misalnya kamu punya cicilan yang sangat besar, misalnya kamu ada hutang, dan seterusnya. Atau mungkin kamu punya anak bersama orang tersebut, dan seterusnya. Yes, aku bisa paham. Tapi ada cara yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki keadaan, ya. Jadi stuck di sini, nggak berarti kamu harus keluar dari pekerjaannya, nggak berarti kamu harus keluar dari hubungannya, belum tentu harus seperti itu. Tapi kamu coba rest and rejuvenate, coba kamu istirahat dulu, tenangkan hati, tenangkan pikiran supaya kamu tahu mau actionnya apa selanjutnya. Dan action ini sekali lagi bukan berarti kamu harus pergi, meninggalkan atau ditinggalkan, tapi kamu perlu bergerak. Karena kalau kamu nggak bergerak, pantas saja kamu bosan, pantas saja kamu jenuh, pantas saja kamu stuck.
Matas aja kamu merasa nggak ada gairah lagi. Kamu perlu bergerak. Ketika kamu bergerak, universe akan bergerak bersama kamu. Akan ada tanda-tanda yang kamu dapat lihat ke arah mana kamu perlu pergi. Mungkin ada hal baru yang kamu bisa pursue, yang kamu bisa dapatkan, yang kamu bisa raih gitu kan. Cara-cara untuk spark lagi gairah hidup kamu. Oke? Dan gak ada yang benar dan salah di sini. Aku nggak bilang bahwa kamu salah, tapi kamu perlu take action. Kamu perlu bergerak gitu. Itu yang penting. Oke, nah terakhir aku akan ambil kartu Angel Therapy Oracle Cards yang tadi adalah Energy Oracle Cards ya. Ini adalah Angel Therapy. Aku akan tanya kepada para angels, the spirits, apa pesannya buat kamu? Apa yang kamu perlu tahu dari pesan bulan Juni kali ini? Yang pertama adalah base chakra. Yang kedua adalah oke, menarik nih kartunya. Vegetarian or vegan? Oke. Dan kemudian yang ketiga adalah mediumship. Oke, aku nggak akan telan mentah-mentah ya kata-kata di kartunya, tapi aku akan interpretasikan buat kalian. Oke, yang pertama, base chakra. Base chakra berhubungan dengan yang belum pernah dengar bisa nonton dulu video aku nanti habis ini mengenai base chakra, root chakra. Aku punya video khusus ya, root chakra healing and balancing. Teman-teman perlu nonton supaya tahu lebih lengkap tips-tipsnya apa supaya bisa membantu healing base chakranya. Tapi gini, base chakra ini berhubungan dengan fondasi, dengan security, dengan protection. Ya, jadi kalau aku terjemahkan itu dengan perlindungan, dengan rasa aman, dengan fondasi, dengan perasaan didukung, dan juga perasaan stabil, perasaan grounded, perasaan mampu ya, dan juga teman-teman berhubungan dengan uang, sebenarnya dengan finansial. Nah, jadi kalau misalnya kamu merasa tidak didukung untuk membuat perubahan, atau tidak didukung di tempat kamu berada sekarang, kita nggak bisa mengubah orang, nggak bisa mengubah keadaan. Sekali lagi, aku nggak menyuruh kalian pergi dari situasi kalian, nggak berarti kamu harus keluar dari situasi ini, tapi kamu bisa perbaiki keadaan. Mulai dari ke diri sendiri dulu. Coba untuk healing balancing base chakranya, choose only positive thoughts to describe your home, career, and finances as your words determine your outcome. Pilihlah pikiran yang positif untuk menjelaskan rumahmu, karirmu, keadaan keuanganmu, karena kata-katamu menentukan hasilmu. Oke. Jadi aku ngerasa di sini untuk kalian, kayak aku juga ngajakkan untuk sabar gitu ya. Aku ngerasa perlu sabar gini, karena gini loh. Kadang-kadang ada orang berpikir, oh kalau kerja sesuai passion itu nggak akan ada bosannya, nggak akan ada penderitaannya. Oh kata siapa gitu, ada aja bosannya, ada aja jenuhnya. Tapi kita perlu take action supaya bisa muncul lagi tuh gairahnya. Kata orang kalau kita bersama dengan the one, the right person, nggak akan ada berantemnya, nggak akan ada bosannya. Kata siapa? Kita perlu take action untuk kita bisa bangun lagi sparknya, ya kan? Nah jadi bukan berarti ada yang salah sebenarnya. Mungkin ya, karena ini general reading sekali lagi, bisa jadi ada situasi yang memang toksik dan salah. Salah di sini artinya tidak sesuai sama kamu. Tapi ada juga yang mungkin kamu perlu sabar. Kamu take action, kamu ubah tindakan kamu, mindset kamu, dan situasinya bisa jadi berubah. Nah, kartu yang kedua, vegetarian or vegan. Ada undangan buat kamu untuk makan yang lebih sehat. Aku nggak bilang kamu harus jadi vegan atau vegetarian sekarang juga, no. Kalau kamu merasa terpanggil, silahkan dicoba seminggu sekali, 2 kali, 3 kali, atau paling nggak benahi pola makannya supaya lebih sehat. Kenapa? Karena semuanya berpengaruh, mind, body, and soul tuh semua saling berpengaruh. Kalau pola makan kamu buruk, kemungkinan besar kesehatan kamu buruk. Dan kemungkinan besar keadaan emosional kamu juga buruk. Oke? Dan kalau kamu mengubah pola makan kamu, kemungkinan kamu punya energi level yang lebih tinggi, lebih sehat, kamu bisa berpikir dengan lebih jernih, badan kamu juga lebih enak rasanya, dan kamu bisa membuat keputusan dengan lebih enak, bisa punya gairah hidup juga. Jadi fresh organic fruits and vegetables give you a boost of high life force energy which elevates your spiritual frequency. Nah, aku rasa ini berhubungan ya dengan Ace of Wands reverse tadi.
Bagaimana kamu merasa kurang gak ada gairah hidup? Carilah yang fresh, carilah yang segar-segar. Makan makanan yang segar, sayur, buah-buahan tuh segar. Itu bisa membantu kamu memunculkan life force ya, energi kehidupan gitu dalam diri kamu, supaya bisa menaikkan frekuensi kamu. Kemudian yang ketiga adalah mediumship. You have the natural ability to connect with the departed loved ones. Jadi kalau di sini mediumship artinya adalah kamu bisa terkoneksi dengan mereka yang sudah berpulang ya. Nah aku nggak mau menelan mentah karena bisa jadi kamu kan ini general reading ya. Ada mungkin dari kamu yang memang ada pesan khusus dari para ancestor itu apa? Leluhur buat kamu, tapi aku mau ajak kamu untuk merenungnya kayak gini deh. Ada nggak sih cita-cita dari leluhur kamu yang belum kesampaian? Misalnya, apa sih gini? Aku tanya beberapa hal. Yang pertama, kalau seandainya leluhur kamu atau orang-orang yang sudah meninggal ini melihat keadaan kamu sekarang, menurut kamu mereka akan lihat kamu itu happy atau enggak? Pertanyaan kedua, orang-orang yang sudah meninggal ini, orang-orang yang kamu sayangi dan menyayangi kamu, kalau mereka lihat keadaan kamu saat ini, kira-kira mereka akan ngomong apa sama kamu nasihatnya? Pertanyaan ketiga, apakah ini sekali lagi tiap orang beda-beda ya? Aku coba lakukan ini supaya bisa menjangkau sebanyak-banyaknya orang. Ketiga, apakah apa yang kamu jalani ini sesuai mau kamu, atau jangan-jangan kamu hidup berdasarkan apa kata leluhur kamu atau orang-orang yang sudah meninggal ini? Dan kembali, kalau mereka bisa ngomong sesuatu sama kamu sekarang, mereka akan ngomong apa sama kamu? Tentu mereka pengennya kamu happy. Apa kamu sudah happy sekarang? Oke, jadi itulah pesan buat kamu, pel nomor 5. Semoga bermanfaat buat kamu. Aku merasa sekali lagi kalau kamu perlu walk away, kamu walk away. Kalau misalnya kamu nggak merasa kamu nggak perlu walk away, take action, ubah mindset kamu, ubah tindakan kamu, ignite the spark. Kamu bisa punya pilihan gitu ya, untuk kamu bisa hidup yang lebih nyaman, hidup yang lebih baik. Dan semoga kamu bisa praktekin juga apa yang sudah dibacakan di sini. Nah, aku kali ini punya bonus teman-teman, yaitu ada astrology dice. Aku akan roll dice-nya 3 kali. Aku akan bertanya, siapa sih, zodiak mana aja sih yang paling resonate dengan message kita bulan Juni ini. Kita akan sama-sama buka. Ada Sagittarius, oke. Kemudian yang kedua adalah Libra. Dan kemudian yang ketiga adalah Scorpio. Ya, jadi tadi ada siapa? Ada Sagittarius, Libra, dan Scorpio. Oke, 3 itu. Apakah kalian merasa nyambung sama pesan hari ini? Kalau ya, tolong komentarnya. Dan buat teman-teman semua yang lain, tidak harus sama ya zodiaknya. Bagaimana komentar kalian? Apakah merasa bermanfaat? Kalau ya, coba pencet juga tombol like-nya, kemudian kasih tekan tombol subscribe-nya, bunyikan lonceng supaya tahu nanti kalau aku bikin video selanjutnya, dan juga share ke teman-teman kamu supaya banyak yang bisa dapat manfaat dari video ini. Terima kasih banyak dan sampai jumpa lagi. Oke teman-teman, terima kasih banyak sudah menyimak video kali ini, yaitu pesan buat kamu di bulan Juni. Sudah aku bacakan 5 kartu yang ada di sini. Gimana rasanya? Merasa nyambung, merasa bermanfaat apa yang sudah dibacakan tadi? Mungkin ada beberapa yang menarik, unik, lucu, penuh dengan tekanan, tegangan. Nah, jadi it's okay, teman-teman, ambil aja message-nya dan praktekkan ya. Semoga bisa membantu buat kamu. Tapi sekali lagi ingat, ini adalah general reading, teman-teman. Jadi kalau kamu merasa kamu butuh sesuatu yang lebih spesifik, kamu bisa hubungi, di description ada link untuk kamu bisa klik untuk book personal reading, entah sama aku,
silakan dengan senang hati. Aku juga senang banget bisa terkoneksi sama kalian atau ke orang yang kamu percayai. Dan tadi ada beberapa ya yang aku lihat di sini. Kalau kamu merasa kamu benar-benar butuh bantuan profesional untuk mengatasi apa yang kamu hadapi, kamu bisa menghubungi aku atau mungkin juga apapun coach atau terapis yang sesuai kebutuhan kamu, psikolog. Ada yang mungkin lebih ke finansial, ada yang mungkin lebih ke karir, ada yang mungkin lebih ke personal issue, atau yang mungkin ke hubungan. Yang penting adalah kamu tahu kamu perlu take action untuk membenahi diri kamu dan supaya kamu bisa menjalani hidup yang lebih bahagia, damai, dan bermakna tentunya. Oke? Dan terima kasih sekali lagi. Aku tetap membutuhkan ya bantuan kalian. Dengan cara apa? Dengan cara like video ini. Karena semakin banyak yang like, semakin banyak yang subscribe, akan banyak juga teman-teman lain yang terbantu. Dan nyalakan loncengnya supaya teman-teman tahu nih tiap kali aku upload video baru. Biasanya sih sekarang lumayan rajin ya, seminggu sekali. Dan juga bantu aku untuk share ini ke sosial media, ke teman-teman kamu, supaya karena udah dibikin videonya dengan sungguh-sungguh, dengan bersungguh hati gitu ya, supaya makin banyak yang bisa nonton, makin terjangkau ke banyak orang. Karena banyak orang mungkin masih belum paham betapa pentingnya untuk kita mengenali diri sendiri, untuk kita refleksi. Dan kartu tarot sama sekali bukan hanya mengenai ramalan, tapi juga bagaimana kita bisa mengenali apa yang tersimpan di bawah sadar kita dan bangkit. Itu yang banyak orang belum tahu, sehingga semoga banyak orang yang bisa terima juga manfaatnya. Oke, terima kasih banyak teman-teman, dan sampai jumpa.